kembali lagi di Stock Data Labs. AMTM menutup perdagangan 10 Juli di harga 2.900. Ini menjadi kenaikan hari kedua setelah saham tersebut sempat turun cukup tajam pada 8 Juli. Sekilas kenaikan 2 hari beruntun menunjukkan rebound masih berjalan. Rebound berarti harga naik kembali setelah sebelumnya turun. Namun, data terbaru memberikan pesan yang belum sepenuhnya searah. Harga naik, tetapi tren harga masih negatif dan aktivitas investor asing kembali mencatat penjualan bersih. Pertanyaannya, apakah rebound ANTM masih memiliki dukungan yang cukup kuat atau mulai kehilangan tenaga? Kita akan memeriksanya melalui stock analisis dan broker analisis. Perlu diingat, seluruh data di Stock Data Labs merupakan alat bantu analisis, bukan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau menahan saham tertentu. Sekarang kita mulai dari bagian price trends. Fitur ini membantu kita membaca kekuatan arah harga. Pada 10 Juli, harga ANTM naik 1,75% dari 2.850 menjadi 2.900. Sehari sebelumnya, harganya juga naik 2,15% setelah sempat turun 4% pada 8 Juli. Jadi dari sisi harga, ANTM sedang mengalami rebound 2 hari beruntun. Namun prestasinya masih berada di area negatif 7,94. Angka tersebut memang membaik dibandingkan sehari sebelumnya yang berada di negatif 14. Artinya, tekanan tren mulai berkurang tetapi arah harganya belum kembali positif. Net forex juga berubah. Pada 9 Juli, investor asing mencatat pembelian bersih sekitar 9,77 juta lembar. Pada 10 Juli, angkanya berbalik menjadi penjualan bersih sekitar 3,23 juta lembar. Nilai penjualan bersih ini belum terlalu besar dibandingkan pembelian sehari sebelumnya. Meskipun begitu, perubahan arah tersebut menunjukkan investor asing belum memberikan dukungan yang konsisten. Jadi dari price trends, harga sedang pulih, tetapi kekuatan tren dan forex flow belum sepenuhnya mendukung kenaikan. Sekarang kita masuk ke pola forex. Fitur ini membantu kita membaca perubahan pola aktivitas investor asing. Pada 10 Juli, skor pola forex ANTM berada di negatif 1. Sehari sebelumnya, skornya masih positif 2. Perubahan ini sejalan dengan net forex yang berbalik dari pembelian bersih sekitar 9,77 juta lembar menjadi penjualan bersih sekitar 3,23 juta lembar. Kalau kita lihat beberapa hari sebelumnya, pola asing memang belum stabil. Pada 7 Juli, net forex positif sekitar 4,3 juta lembar. Sehari kemudian, angkanya berubah negatif sekitar 2,7 juta lembar. Lalu kembali positif lagi pada 9 Juli. Artinya, aktivitas investor asing memang bergerak rotasi. Belum terlihat pola pembelian bersih yang bertahan selama beberapa hari. Jadi intinya investor asing belum menjadi pendorong yang konsisten bagi rebound ANTM. Sekarang kita lihat comparison. Fitur ini membandingkan harga terbaru dengan area tertinggi dan terendah dalam acuan di data Stock Data Labs. Pada 10 Juli, harga ANTM berada di sekitar positif 14% dari titik terendahnya. Posisi ini membaik dibandingkan 8 Juli, yaitu positif 10% dari harga terendahnya. Artinya, rebound 2 hari terakhir berhasil membawa harga semakin jauh dari area bawah. Namun, jika dibandingkan dengan harga tertingginya, posisi ANTM masih sekitar 39% dari titik tertingginya. Jadi, jarak menuju area atas masih cukup lebar. Kita juga bisa melihat perubahan sejak awal Juli. Pada 1 Juli, harga ANTM berada di 2.610. Sampai 10 Juli, harganya naik menjadi 2.900. Secara sederhana, harga sudah menguat sekitar 11% dalam periode tersebut. Kenaikan ini menunjukkan pemulihan mulai terbentuk setelah tekanan pada akhir Juni.
namun posisinya belum kembali mendekati area tertinggi. Jadi dari comparison, ANTM sedang bergerak menjauh dari area bawah. Sekarang kita masuk ke daily pattern. Fitur ini menunjukkan kebiasaan kenaikan harga berdasarkan hari perdagangan dan perilaku bulanan. Pada data Juli sementara, hari Senin dan Kamis menjadi hari terkuat ANTM. Keduanya memiliki peluang kenaikan sebesar 58%. Untuk hari Jumat yang menjadi hari perdagangan terbaru, peluang kenaikannya berada di 50%. Artinya, data histori menunjukkan peluang naik dan tidak naik relatif seimbang pada hari tersebut. Dari sisi perilaku bulanan, 75% hari perdagangan Juli tercatat positif dan 25% tercatat negatif. Perubahan harga bulan Juli sementara mencapai positif 11,97%. Kondisi ini berbalik dari Juni. Pada bulan tersebut, hanya 40% hari perdagangan yang positif, dan perubahan harga tercatat negatif 10,69%. Jadi, secara bulanan, Juli menunjukkan pemulihan yang jelas setelah tekanan pada Juni. Namun, data Juli belum mencakup 1 bulan penuh. Angka tersebut masih dapat berubah. Sekarang kita beralih ke broker analisis bagian stock direction. Fitur ini membantu kita membaca keseimbangan antara dorongan buyer dan tekanan seller. Pada 10 Juli, arah buyer dan seller ANTM berada di positif 4,89. Artinya buyer masih lebih dominan daripada seller. Namun kekuatannya turun cukup tajam. Sehari sebelumnya, arah buyer dan seller berada di positif 21. Jadi ketika harga tetap naik pada 10 Juli, dominasi buyer justru melemah. Bobot realita juga turun dari positif 12 menjadi hanya positif 1. Artinya kualitas dukungan terhadap arah perdagangan broker menjadi jauh lebih tipis. Dinamika arah masih bertahan di positif 2. Bagian ini menunjukkan arah pergerakan broker belum berbalik ke sisi negatif. Jadi data broker masih mendukung kenaikan, tetapi dukungannya tidak sekuat sehari sebelumnya. Harga dan broker masih bergerak searah, hanya saja kekuatan buyer mulai berkurang. Kondisi ini belum berarti seller langsung mengambil alih. Namun, ANTM membutuhkan konfirmasi bahwa arah buyer dan seller dapat bertahan positif agar rebound harga terlihat lebih meyakinkan. Sekarang kita lihat broker pembeli dan penjual terbesar pada 10 Juli. Di sisi beli, broker YU menjadi pembeli terbesar dengan nilai transaksi 25 miliar. Ukuran dorong belinya positif 20. Broker ZP berada di urutan berikutnya dengan nilai transaksi sekitar 16 miliar. Setelah itu ada broker BK dengan nilai sekitar 11 miliar. Keduanya juga memiliki ukuran dorong beli yang positif. Artinya dukungan beli datang dari beberapa broker. Namun YU terlihat paling dominan karena nilai transaksinya jauh lebih besar dibandingkan broker pembeli lainnya. Dari sisi jual, broker BB menjadi penjual terbesar dengan nilai sekitar 11,92 miliar. Broker CC berada di urutan berikutnya dengan nilai sekitar 11 miliar. Setelah itu ada broker YP dengan penjualan sekitar 6,95 miliar. Nilai pembelian YU lebih besar daripada penjualan broker lainnya. Hal ini membantu menjelaskan mengapa stock direction masih positif. Jadi buyer utama tetap memberi dukungan. Namun karena keseluruhan arah buyer dan seller menurun, berkelanjutan pembelian dari YU, ZP, dan BK tetap perlu dipantau. Sekarang kita kelompokkan broker menjadi asing, domestik, dan BUMN. Pada label by broker, kelompok asing mencatat dorongan beli positif 33. Sementara kelompok domestik berada di negatif 14. Artinya, dukungan beli yang paling kuat lebih banyak terlihat dari kelompok broker asing. Dukungan domestik pada sisi beli belum menunjukkan arah yang sama. Pada label sell broker,
Kelompok asing memiliki ukuran arah negatif 33, kelompok domestik juga berada di negatif 28. Data label broker menunjukkan sisi beli asing cukup menonjol. Namun, kita perlu membedakan dari net forex saham yang secara keseluruhan negatif sekitar 3,23 juta lembar. Jadi, ada broker asing yang cukup kuat di sisi beli, tetapi transaksi investor asing secara keseluruhan masih mencatat penjualan bersih tipis. Inilah alasan kita tidak cukup membaca satu kelompok data saja. Dukungan broker masih ada, tetapi forex flow belum mengkonfirmasi kenaikan secara merata. Jadi kesimpulannya, ANTM masih melanjutkan rebound pada 10 Juli, harganya naik 2 hari beruntun, dan posisi harga semakin jauh dari area terendah. Perilaku bulanan Juli juga jauh lebih baik dibandingkan Juni. Dari broker analisis, arah buyer dan seller masih positif, sehingga buyer belum kehilangan kendali sepenuhnya. Namun ada 3 catatan penting. Price time masih negatif. Net forex berbalik menjadi penjualan bersih dan kekuatan arah buyer dan seller turun tajam dari hari sebelumnya. Karena itu, kenaikan harga ANTM belum mendapatkan dukungan yang merata dari seluruh data. Kondisi ini bukan berarti harga pasti berbalik turun. Namun, rebound masih membutuhkan konfirmasi lanjutan. Yang perlu dipantau adalah apakah price trend kembali positif, dan apakah net forex berbalik menjadi plus, dan apakah arah buyer dan seller mampu bertahan di sisi buyer. Jika ketiga bagian tersebut menguat bersama, pemulihan ANTM akan terlihat lebih meyakinkan. Jika terus melemah, resiko kehilangan momentum perlu diperhatikan. Itulah analisa saham ANTM, cukup sampai di sini. Perlu diingat, seluruh data di Stock Data Lab bukan rekomendasi untuk membeli, menahan, atau menjual saham. Untuk mencoba stok analisis, broker analisis, dan fitur lainnya, silakan kunjungi stockdatalabs.com. Daftar sekarang juga dan nikmati free trial selama 14 hari. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Kedepannya, kita akan terus membahas analisa saham menggunakan data dari Stock Data Labs. Kalau teman-teman ingin request analisa saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.